Kemunculan Magna Carta sendiri tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Raja John yang dinilai gagal oleh para bangsawan Inggris. John dinobatkan sebagai Raja Inggris setelah kematian saudaranya, Raja Richard the Lionheart, pada tahun 1199. Pemerintahan Raja John diwarnai dengan serangkaian kegagalan. Ia kehilangan wilayah Normandia kepada Raja Prancis dan membebankan pajak yang berat pada bangsawan Inggris untuk biaya peperangannya di luar negeri. Dia juga berselisih dengan Paus Innocentius III dan menjual kantor-kantor gereja untuk mengisi kembali kas kerajaan yang sudah menipis. Setelah kekalahan Inggris dalam perang untuk mendapatkan kembali Normandia pada tahun 1214, Stephen Langton, Uskup Agung Canterbury, meminta para baron yang tidak puas untuk meminta piagam kemerdekaan dari raja. Pada tahun 1215, para baron bangkit memberontak melawan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan feodal raja. Pemberontakan dari para baron didukung oleh para rakyat Inggris yang sudah tidak menginginkan pemerintahan Raja John yang feodal. Roma yang lebih mendukung para baron kemudian mengirim para kesatria Templar untuk membantu para baron Inggris dalam perang-perang pemberontakan dan melakukan diplomasi kepada Raja Prancis supaya mau mengirim tentara ke Inggris untuk melawan Raja John. Mendapat tekanan yang sangat kuat dari berbagai pihak, Raja John kemudian tidak punya pilihan selain menyerah pada tuntutan mereka. Raja-raja Inggris sebelumnya telah memberikan konsesi kepada baron-baron mereka, tetapi konsesi ini secara tidak dikeluarkan secara tertulis dan hanya berdasarkan kehendak pribadi raja. Namun, dokumen yang harus ditandatangani oleh Raja John pada Juni 1215 memaksa raja untuk membuat jaminan khusus tentang hak-hak istimewa para baron dan kebebasan gereja. Pada 15 Juni 1215, John bertemu dengan para baron di Runnymede, Sungai Thames dan menempelkan stempelnya ke Article of the Baron yang setelah revisi kecil disahkan dan resmi sebagai Magna Carta. Isi Magna Carta sendiri ada 6 butir. Yang pertama, raja berserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak akan menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Yang keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja akan berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Piagam Magna Carta juga kerap disebut sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia.